Bismillahirrahmanirrahim. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel di Master Rumus Fisika bareng Kak Ulfa. Nah, untuk kesempatan kali ini kita masih membahas tentang magnet. Kebetulan hari ini atau di kesempatan kali ini pembahasan magnet yang ketiga ya, pembahasan magnet yang ketiga. Yang belum mengikuti 1 dan 2 segera lihat playlistnya. Kalian akan melihat semua seri lengkapnya. Nah, bagi teman-teman atau adik-adik yang belum subscribe, segera subscribe ya. Oke. Nah, jadi kali ini kita akan membahas tentang cara membuat magnet. Ini sama halnya dengan pelajaran listrik statis, masih kakak hubungkan dengan listrik statis. Cara membuat benda menjadi bermuatan listrik. Masih ingat kan? Kalau belum tonton, segera tonton ya di playlist listrik statis punya Master Rumus Fisika. Oke? Nah, jadi sama persis cara membuat magnet. Ini artinya cara membuat benda yang ferromagnetik tadi menjadi berupa magnet buatan. Jadi bagaimana caranya? Begitu kan? Jadi cara yang pertama Dekum adalah perlu kita ketahui bahwa pada hakikatnya magnet itu kalau kita misalkan ini adalah suatu magnet batang, ya kan? Kalau kita misalkan ini adalah suatu magnet batang, jadi magnet batang ini sebenarnya kan ada kutub utara dan ada kutub selatan. Nah, di dalamnya ini sebenarnya partikel penyusunnya atau elementernya itu sifatnya adalah teratur, berarti satu arah. Jadi inilah yang membuat karena partikelnya ini adalah elementer yang satu arah gitu kan. Kalau ke kanan semua, kalau ke kiri semua, inilah yang membuat dia menjadi suatu benda yang dapat menarik benda lain karena elementer di dalamnya itu adalah elementer yang teratur gitu. Jadi kalau ada benda yang ditarik kuat oleh magnet, benda ini bisa juga dibuat menjadi magnet. Bisa aja dia menjadi magnet yang permanen, bisa aja dia magnet yang sementara. Caranya bagaimana? Harus mengikut sifatnya begitu. Jadi kan sifatnya tadi teratur. Jadi benda yang mau kita jadikan ini sebagai benda magnet juga harus bersifat seperti magnet begitu. Nah, tapi ingat, berarti yang kita lakukan di sini cara membuat magnet pada benda ferromagnetik ya. Jadi kalau kita ingat kembali bahwa benda ferromagnetik itu contohnya semalam adalah si besi, si baja, dan si nikel gitu kan Dek. Jadi cara yang pertama, misal ya, cara yang pertama katanya menggosokkan magnet ya, menggosokkan magnet kepada benda dengan satu arah. Nah itu. Jadi kakak bikin di sini dengan cara menggosok. Ini ya. Dengan cara yang pertama adalah menggosokkan. Menggosokkan siapa? Menggosokkan batang magnet. Ini adekku. Menggosokkan batang magnet. Misal nih batang magnetnya mau kita buat digosok dengan si besi. Jadi menggosokkan batang magnet dengan besi. Menggosokkan batang magnet dengan besi. Tapi bisa aja ya, yang di sini kakak tandai besi, ini tidak hanya besi. Yang penting bendanya adalah benda ferromagnetik. Jadi bisa aja nanti di sini baja atau nikel, it's okay ya Dek. Jadi kakak bikin di sini benda yang berupa ferromagnetik. Nah, ferromagnetik. Supaya apa? Supaya si benda ferromagnetik ini yang dimana di sini contohnya adalah si besi, sifatnya sama dengan si magnet batang. Jadi contohnya begini ya. Kalau kakak misalkan kan Deku, ini adalah suatu magnet. Ini adalah suatu magnet. Magnet ini kan ada kutub utara dan ada kutub selatan ya, kutub utara dan kutub selatan. Ini kakak misalkan kutub utara, di sini kakak bikin adalah kutub selatan. Partikel di dalamnya kan partikel yang teratur kan elementernya kakak bilang. Nah, ini kakak bikin ini adalah si A. A ini apa A ini adalah si besi. Kemudian kakak si batang magnet ya, kakak hubungkanlah ini dengan suatu besi. Kalau kebalikannya juga nggak apa-apa ya. Jadi kakak bikin di sini. Ini kakak buat kemari, ini kakak buat kemari. Nah ini, inilah dia kakak misalkan si besi. Nah ini, yang B ini adalah si besi. Jadi karena ini sebesi harus digosok searah. Kalau misalkan kita gosoknya ke utara semua. Enggak boleh kiri kanan itu tidak boleh. Yang diperbolehkan itu adalah satu arah. Kalau ke utara. Kalau ke selatan begitu ya. Jadi kakak bikin di sini menggosok searah. Agar ini kakak bikin ya, menggosok searah. Nah ini adekku, agar
elementernya teratur. Nah ini, agar elementernya. Elementer tahu ya Dik, penyusunnya ya. Elementernya teratur. Oke, agar elementernya teratur. Nah itu poin yang nomor 1. Gitu. Nah, setelah menggosok batang besi dengan batang magnet dengan besi, maka terbentuklah nanti besi ini menjadi magnet. Tapi kalau dia besi, magnetnya itu adalah magnet yang bersifat sementara. Tapi Dek, kalau misalkan dia didekatkan sama baja, bajanya ini menjadi magnet yang permanen atau tetap gitu. Jadi lebih baik dia si baja. Nah itu ya, itu nomor 1. Yang kedua, poin yang nomor 2 adalah setelah menggosok dengan baja, menghubungkan. Nah ini ya, menghubungkan. Siapa yang mau dihubungkan? Si benda ferromagnetik tadi. Menghubungkan benda ferromagnetik. Benda ferromagnetiknya itu bisa aja besi, bisa aja baja, nikel ya Dek. Benda ferromagnetik menghubungkan benda ferromagnetik ya, menghubungkan benda ferromagnetik ke arus listrik searah. Nah ini, kenapa dia harus ke arus listrik searah? Karena kalau dia arus listrik searah, ini kan sudah teratur ini. Searah berarti satu arah. Nah, berarti nanti kan Kak, listrik itu 2 ya Kak? Ya benar, ada listrik searah, ada listrik bolak-balik. Kalau dia searah membuat magnet, berarti untuk menghilangkan magnet otomatis yang bolak-balik gitu ya. Jadi Kakak bikin di sini menghubungkan benda ferromagnetik ke arus listrik searah. Kak, mana sih yang lebih bagus, dengan cara menggosok atau dengan cara menghubungkan terhadap arus listrik searah? Jawabannya lebih baik dia dihubungkan terhadap arus listrik searah gitu ya. Jadi Kakak bikin di sini keterangannya, dihubungkan ke listrik searah. Ke listrik searah lebih baik. Nih Deko, lebih baik dibanding dengan cara menggosok. Nah, nih. Dibanding dengan cara menggosok. Nah ini, dengan cara menggosok. Ini adikku, dengan cara menggosok. Ini jauh lebih baik gitu ya. Oke, berarti sudah 2 cara. Cara yang ketiga apa Kak? Cara yang ketiga sama dengan membuat benda netral menjadi listrik gitu kan. Itu cara yang ketiga kan Dek. Ada yang disebut dengan cara induksi. Induksi masih ingat ya, induksi itu mendekatkan benda ke yang mau kita jadikan magnet, misalkan besi ya, mendekatkan besi ke magnet. Supaya apa? Kalau dia dekat-dekat Dek, dia terkena imbas atau terkena induksi. Kalau si magnet ini tadi teratur orangnya atau teratur sifatnya, maka si besi ini juga akan mengikut gitu. Berarti kan itu disebut sebagai induksi. Udah pernah Kakak jelaskan? Kalau kita berteman dengan orang yang rajin, kita dekat-dekat terus, nanti kan itu sifatnya akan tertular pada kita. Itu namanya istilah di fisika adalah induksi. Sama hanya dengan orang yang menjual minyak wangi. Dia menjual minyak wangi, kita dekat-dekat, kena nggak wanginya? Kena. Itu istilahnya dia adalah induksi ya. Kalau di fisika pakai bahasa induksi. Nah, jadi untuk cara yang ketiga ini adalah mendekatkan. Nah, mendekatkan siapa? Mendekatkan benda ferromagnetik tadi, karena itu yang mau kita jadikan magnet kan Dek. Mendekatkan benda ferromagnetik. Nah ini benda ferromagnetik. Mendekatkan benda ferromagnetik ke magnet. Nah ini ke magnet. Misalkan begini, di sini Dek Kakak bikin ada suatu batang besi. Ini ada suatu batang besi. Nah ini besi ya. Jadi besi ini supaya dia bersifat magnet harus apa? Harus didekatkan terhadap suatu magnet. Nah ini dia. Di mana magnet ada kutub utara, ada kutub selatan. Karena mereka ini berdekatan di sini si magnet, maka terinduksilah dia, masuklah sifatnya kemari gitu. Itulah cara yang ketiga. Nah ini ada 3 cara untuk membuat benda ferromagnetik menjadi benda magnet gitu. Kak, kalau ada cara menjadikan benda itu menjadi benda magnet, ada nggak Kak cara menghilangkan sifat kemagnetan benda? Ada kebalikannya lah semua berarti ya. Jadi Kakak bikin di sini untuk selanjutnya adalah cara menghilangkan sifat kemagnetan.
Cara menghilangkan flek hitam, bukan ya Dekku? Nah, ini Kakak bikin di sini cara menghilangkan sifat kemagnetan. Ini Kakak bikin sifat kemagnetan benda. Nah, cara menghilangkannya bagaimana, Kak? Yang pertama itu harus dihubungkan atau dipanaskan sampai si benda ferromagnetik ini atau benda magnet ini berpijar. Misalkan tadi gini, ini kan besi. Besi ini kan Dek, salah satu supaya dia menjadi benda magnet didekatkan dengan magnet. Misalnya ini sudah menjadi magnet ini kan. Jadi supaya dia hilang sifat kemagnetannya, dipanaskanlah ini sampai berpijar. Jadi kalau sudah sampai berpijar, hilanglah Dek sifat kemagnetannya Dek. Nah, gitu ya. Jadi yang pertama Dek adalah dipanaskan sampai berpijar. Dipanaskan sampai berpijar. Nah, ini dipanaskan sampai berpijar ya, dipanaskan sampai berpijar. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, kebalikan. Kalau di sini tadi cara kedua dihubungkan terhadap listrik searah, berarti ini supaya dia berantakan elementer di dalamnya, berarti harus kita hubungkan terhadap arus bolak-balik. Karena kan tadi yang teratur itu yang searah. Sedangkan sifat dari magnet itu kan teratur. Supaya dia tidak teratur lagi berarti harus kita hubungkan terhadap listrik bolak-balik. Jadi Kakak bikin di sini dihubungkan terhadap arus listrik. Dihubungkan. Ini Dekku, dihubungkan terhadap arus listrik bolak-balik. Arus listrik bolak-balik. Nah, ini arus listrik bolak-balik. Nah, ini ya, kebalikan berarti. Yang ketiga, kalau di sini kan Dek mendekatkan benda ferromagnetik ke magnet. Yang ketiga itu bukan lagi didekatkan, berarti dijauhkan. Nggak bisa Kak, cuma dijauhkan aja, nggak bisa. Ya, cara yang ketiga adalah dengan cara dipukul-pukul atau dihempaskan sehingga dia Dek hilanglah dia sifat kemagnetannya ya. Jadi Kakak bikin di sini dipukul-pukul dan dihempaskan. Nah, ini dan dihempaskan. Nah, ini ya. Berarti ada 3 cara untuk menghilangkan sifat kemagnetan dari suatu benda. Nah, kemudian yang terakhir adalah Kak, bagaimana cara penyimpanan magnet supaya dia sifat kemagnetannya tidak hilang. Cara menyimpannya Dek supaya awet itu si magnet tadi harus dihubungkan terhadap apa ya namanya ya, batang angker namanya, batang angker ya. Batang angker ini adalah untuk penetral benda magnet, penetral benda magnet gitu ya Dek. Jadi Kakak bikin di sini cara penyimpanan. Cara penyimpanan magnet. Jadi misalkan tadi kan dihubungkan, ini Kakak buat ya, harus dihubungkan kan dengan besi angker namanya. Jadi Kakak pun sebenarnya kurang tahu sih jenisnya kayak mana. Cuma nanti di internet bisa kalian pastikan bentuknya seperti apa ya. Dihubungkan dengan batang besi. Batang angker namanya Dekku, batang angker. Jadi cara masangnya bagaimana Kak? Kalau dia nanti ini magnetnya adalah magnet apa namanya? Magnet batang, ya kan? Ini magnet batang. Jadi nanti magnet batang ini harus sepasang. Nah, kalau sudah sepasang di sini, barulah di atasnya ini dihubungkan tadi si batang angker itu. Nah, ini yang disebut sebagai batang angkernya. Nah, ini. Jadi kalau dihubungkan terhadap batang angker ini, itulah cara untuk menyimpan kemagnetan dari suatu benda. Kalau misalkan dia magnet ladam bagaimana Kak? Ini kan magnet batang. Ini kan magnet batang. Kalau dia magnet ladam sama. Tapi kalau magnet ladam hanya ditimpakan saja Dek gini. Nah, ini. Ini kan magnet ladam. Jadi nanti ditutupi saja dia dengan siapa? Dengan si batang angker ya. Kakak pun tak tahu jenisnya bagaimana. Ini Kakak bikin ini batang angker ya. Ini. Ditutuplah dia Dek. Jadi awetlah